Kali ini akan gua bahas ya, kalau misalkan si JTEK 25R itu dipakai harian itu gimana ya. Motor ini gua hampir 1 tahun, ya hampir 2 tahun berarti ya. Ya halo cuy, nah kali ini gua ada di JBL Lanut Tasikmalaya ya cuy. Wih mantap, di foto. Jalannya ledok karena ada proyek ya cuy. Kali ini akan gua bahas ya, kalau misalkan si JTEK 25R itu dipakai harian itu gimana ya. Jadi menurut gua ya, JTEK 25R kalau misalkan dipakai harian itu menurut gua ya masih bisa lah ya. Kalau misalkan yang 600 cc, yang 1000 cc itu kalau misalkan dipakai buat harian tuh kayaknya kurang cocok cuy. Tapi kalau misalkan di tempat kalian itu jalannya sering macet ya cuy ya, daerah macet gitu, kalau menurut gua ya kurang cocok cuy kalau untuk JTEK 25R ya. Soalnya kan motor ini tuh suhunya harus teratur ya cuy, jangan sampai overheat atau terlalu panas ya di sini. Kalau misalkan di sini barnya 3 itu masih terbilang wajar, 3 4 gitulah, maksimal 4 lah. Itu masih terbilang wajar. Tapi kalau misalkan di daerah kalian itu tempat macet ya, di daerah kalian itu tempat macet, jadi kalau menurut gue sih kurang cocok kalau pakai motor JTEK 25R ya cuy. Soalnya apa? Panas cuy. JTEK 25R itu panas kalau misalkan terlalu lama ya. Terus kalau misalkan di bawah macet ya otomatis kan sering berhenti ya cuy. Nah jadi mesin tuh cepet panas cuy. Kalau di tempat kayak gua ini ya, di perkampungan ya, yang masih sedikit kendaraan, jadi menurut gua tuh cocok cuy kalau misalkan dipakai harian ya. Untuk tenaganya ya lumayan lah ya, ya kayak 2,5 yang 2 silinder itulah, Ninja 250 yang 2 silinder itu ya, kayak gitulah. Jadi masih cocok sebenarnya kalau misalkan dipakai buat harian. Untuk bensinnya ya masih terbilang irit sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kalian punya motor 2 tak tuh ya, apalagi racking ya, kalau kalian pengguna racking pasti ya tetap lebih boros racking cuy daripada ini ya. Kalau menurut gua ini masih terbilang cukup ya, bukan irit tapi cukup ya. Kalau irit pasti Honda Beat. Terbilang cukup ya. Biasa gua isi pertamax ya cuy. Gua biasa isi pertamax, nggak pernah pertalite ya. Nah ini gua ada di Lanut yang Tasikmalaya ya. Jadi gua mau ke Ciamis cuma lewat jalan jembatan Cirahong cuy ya. Lewat jembatan Cirahong, kalian pasti tahu lah ya. Kalau yang belum tahu bisa cek Google dulu. Jadi perbatasan Ciamis Tasikmalaya ya. Jadi gua mau lewat situ cuy. Cuma bisa dilalui sama motor cuy. Kalau misalkan mobil nggak bisa sekarang ya. Kalau dulu sih bisa mobil, tapi sekarang cuma motor doang yang bisa lewat. Nah tadi tuh ada gerimis cuy, tapi alhamdulillah sekarang nggak ada. Ya mudah-mudahan sampai rumah
aman sentosa ya, nggak hujan cuy. Ya jadi buat kalian yang masih bingung ya beli CTX 25 kalau misalkan dipakai harian itu gimana, kalau menurut gua ya jalannya kayak gini sih cocok ya, tapi kalau buat macet-macetan kalau menurut gua kurang cocok cuy. Misalkan di Bandung atau di Jakarta, kalau menurut gua itu kurang cocok kalau misalkan dipakai harian cuy. Ya takutnya motornya overheat cuy, atau mesinnya panas. Jadi kalau macet itu kan pasti sering berhenti cuy ya. Jadi ya kalian harus jaga itu cuy. Kalau tempatnya sejuk, jarang kendaraan ya, kayak di sini ya, di tempat gua, ya cocok lah. Motor ini gua hampir 1 tahun, ya hampir 2 tahun berarti ya. Dulu gua tuh beli Januari kan, nah sekarang Oktober ya, hampir 2 tahun lah ya pemakaian, hampir 2 tahunan. Yang gua rasain untuk motor ini nggak ada masalah apa-apa. Terus untuk starter masih kuat ya, akinya masih kuat, belum pernah gua ganti. Untuk rem ya, pengereman, rem cakram itu gua belum pernah ganti juga ya. Kilometer gua ada di 6.000-an ya. Umur 1 tahun lebih atau 2 tahun kurang kilometer baru 6.000 cuy. Belum pernah ganti kampas rem ya. Belum pernah ganti aki, belum pernah, atau nggak ada gejala apa-apa cuy ya, misalkan masalah apa gitu, belum pernah nambal ban ya. Mudah-mudahan jangan lah cuy ya, mudah-mudahan awet lah ini motor. Cuma ya kekurangannya yang kemarin gua perbaiki itu ya lampu sen cuy, nggak kena kaki, nggak kena pagar, nggak kena tembok atau apa itu, si karet lampu sennya itu rapuh sendiri cuy ya. Nah itu kekurangannya sih sebenarnya, karena motor gua itu masih orsinilan ya, jadi nggak dimacem-macemin, nggak divariasi apa cuma ganti knalpot doang. Nah yang orsinil itu kan lampu sen itu orsinil ya, nah tapi nggak kuat cuy karetnya. Jadi ya mungkin itulah yang udah gua rasain, lampu sennya jadi nggak kuat, padahal nggak kena kaki atau nggak kena apa-apa guys. Untuk mesin nggak ada masalah ya. Gua jarang servis tapi gua sering ganti oli coy. Jadi gua mikirnya selama motor masih enak ya udah nggak usah diservis gitu ya. Jadi gue nyervis tuh baru beberapa kali lah cuy ya, terhitung cuy. Kalau untuk ganti oli sih ya rutin ya.